seperti contoh di belakang ini ya, ini produk yang saya jual gitu. Dan saya anggur ini membawa keberkahan lah buat saya sendiri gitu. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai coy, apa kabar coy? Ketemu gua bersama Yadi Coy di channel Yadi Coy. Oke coy, hari ini gua main di tempatnya Om Denny Kurniawan ya. Tepatnya daerah Beji, Depok. Di sini coy, Om Denny ini menekuni hobi anggur. Tadinya sih bukan bukan pohon anggur, mungkin kalau nggak salah tuh hobi tanam sayuran dah. Tapi di situ dari tanam sayuran itu dia kepikiran untuk nanam pohon anggur. Terus bisnis dia juga ada nih coy. Ini produk-produk online dia ada coy. Di Deki ID. Dia jualnya di online shop, kalau nggak salah tuh Shopee coy. Tapi berkat nanam anggur, dia bilangnya katanya dapat keberkahan gara-gara nanam pohon anggur juga katanya. Jadi sedikit menginspirasi buat kita yang suka nanam anggur, dari hobi sampai menghasilkan pendapatan ya lumayan lah ibaratnya. Tapi kalau ditekuni kayak Om ini bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Oke coy, nggak usah lama-lama. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel gua Yadi Coy, karena subscribe itu gratis dan halal coy. Oke coy, kita temui Om Denny Kurniawan. Salam pengangguran. Oke, nggak usah lama-lama, kita temuin Om Denny Kurniawan. Nah itu dia. Halo Om Coy. Halo Om, Apa kabar, sehat Om? Om? Sorry Om, aduh masker gua mana ya? Oke, jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Prokes. Om, kemarin gue lihat ini Om di di Facebook, ngeliat status foto story nah. Itu kayaknya keren banget, makanya langsung saya datang ke sini pengen lihat, penasaran, ada pohon anggur banyak banget di Depok gitu. Katanya juga Om sendiri kan dapat berkah dari nanam pohon anggur Om.
boleh ntar cerita-cerita Om ya? Oh iya, Oke. boleh dong. Oke Om? Oke. Oke, ntar kita cerita-cerita Cai. Kita skip dulu karena ada iklan di ini Cai. Oke Cai. Oke coy, salam coy. Ya kan saya mulai tanam anggur ini itu awal Agustus 2020. Awal Agustus 2020 saya mulai nanam, saya cuma mulai nanam 3 pohon ini tadinya di sini. Tapi ini udah jadi sebelumnya, memang saya rencanakan gitu kan. Terus makin kesini ngelihat karena saya main di marketplace, saya di Shopee, melihat pangsa pasar anggur ini komoditinya di Indonesia sendiri ini masih luas. 10 tahun ke depan ini masih luas karena kan masih jarang ya orang yang tanam anggur di sini. Dan kita di sini nggak cuma jualan bibitnya aja, tapi kayak perlengkapan, terus perlengkapan penanam, pupuk segala macam gitu kan. Itu kita bisa jualan juga. Anggur ini jadi suatu keberkahan buat saya karena dari anggur inilah usaha saya bisa berkembang. Sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa saya punya sedikit yang bantu, ya silakan karyawan lah pas saya bekerja. Dari mulai saya awalnya di toko online itu jualan sendiri, packing sendiri, papa sendiri, sekarang alhamdulillah udah ada yang kerja di tempat saya. Ya hitung-hitung di sini juga yang kerja kan tetangga, hitung-hitung bantu tetangga yang mungkin kena dampak pandemi. Ya untuk toko online saya sendiri namanya Diki ID, itu sementara hanya masih di Shopee aja ya. Kita baru di Shopee aja. Mungkin nanti akan ekspansi ke Tokopedia, Lazada dan yang lain-lain. Dan saya hanya main di marketplace saja sementara. Awal-awal menanam itu kalau belum ya apapun baik lagi ya, sebelum kita tahu ilmunya, kalau nanam sesuatu apalagi anggur ini hitungan saya susah-susah gampang ya. Karena saya dulu awal-awal saya suka sama anggur ini, hampir tiap pulang kerja itu saya nonton YouTube tentang anggur dari channel yang Om Yadi Coy, channel yang Kita Grandrep, channel yang Om Aris. Itu saya tontonin hampir tiap pulang kerja tuh saya tontonin YouTube itu tentang anggur ya, gimana orang cara menanamnya, cara pembukaannya, perawatannya. Dan sampai sekarang pun saya masih sering lihat YouTube sama buka-buka Facebook, di Facebook grup kayak grup Facebook belajar budidaya anggur Indonesia dan lain-lain, masih banyak kan itu. Sebelum punya hobi nanam anggur ini Om, ya, Om itu dulu punya hobi hobi tanaman lain ya? Kebetulan kalau untuk tanaman saya nggak ada hobi yang kayak gimana-gimana, paling cuma sekedar nanam sayur-sayur aja buat dimakan sendiri. Itu pun males-malesan gitu kan. Nah, mulailah pas semenjak kenal anggur ini yang agak beda. Ini yang anggur ini kayak punya apa ya, daya magis lah. Cantik gitu. Jadi saya terhipnotis sama anggur ini. Karena apa ya, buahnya ini selain enak, terus bentuk pohonnya ini estetikanya tinggi, memperindah tempat. Jadi kita buat ngilangin penat gitu kan. Ya udah dengan berhobi tanam anggur ini. Oke, yang menginspirasi itu apa Om? Sebenarnya kan banyak teman-teman punya hobi gitu, tiba-tiba punya keinginan pengen hobi ini karena terinspirasi. Untuk Om sendiri sebenarnya untuk menyukai pohon anggur itu gara-garanya apa sih? Iya, jadi dulu ini kan di kebun kecil-kecilan saya ini, saya pengen punya saung yang di atas itu pohon anggur gitu. Cuma waktu itu belum kenal anggur impor seperti apa, kayak gimana. Saya pengen di gubuk saung lah, di saung itu di atasnya ada pohon anggur. Nah itu yang di sebelah, makanya udah saya buat. Dan ini di tempat ukuran 6x4 meter ini ya saya buatlah kecil-kecilan tempatnya untuk menanam beberapa varietas anggur impor di sini. Awalnya ya buat hobi aja, buat ada tuduhan kalau misalnya ada acara keluarga kumpul-kumpul di sini. Ya lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, dari mulainya hobi jadilah bisnis juga. Gitu Om. Oke, ngomongin bisnis Om. Untuk pohon anggur sendiri ini sebenarnya emang tujuannya untuk bisnis atau emang ya sekedar hobi aja atau gimana?
Ya awalnya itu dia, awalnya kan karena ya dikenalin sama salah satu temen tentang anggur impor ini, terus saya pelajarin kan, saya pelajarin di lewat YouTube, lewat Facebook gitu kan, sampai kenal sama teman-teman anggur Depok, kenal sama Om Eki, Om Aris, saya belajar di situ. Dari mulai hobi awalnya seneng gitu kan untuk tanam-tanam, sampai sekarang saya melihat oh di sini di anggur ini nggak cuman ada apa namanya keunikan, tapi di satu sisi anggur ini bisa dijadikan hobi atau suatu penghasilan gitu. Dari mulai jualan bibit sampai sekarang saya yang toko online saya yang sebelumnya jual peralatan rumah tangga sekarang kan beralih ke toko pertanian. Seperti contoh di belakang ini ya, ini produk yang saya jual gitu. Dan saya apa ya, anggur ini membawa keberkahan lah buat saya sendiri gitu. Oke, mulai nekunin hobi nanam anggur itu kapan Om? Kok kayaknya berkah gitu, apa rata-rata emang dari sekitar sekian banyak orang kan yang ada ngomongin berkah pandemi dan sebagainya. Nah, Om sendiri itu gimana? Belum ada setahun. Belum ada tahu. Iya, belum ada setahun sampai sekarang masih berjalan. Dan mungkin anggur ini perjalanannya di Indonesia itu masih jauh. Maksudnya yang skala kebun aja masih terbilang masih sedikit kan. Dan anggur ini kan sebenarnya nggak butuh tempat yang besar untuk nanam gitu kan, di pot aja juga bisa. Apa ya, potensial pasarnya ini masih luas lah. Dan mungkin suatu saat ini akan jadi komoditas besar di Indonesia ya. Beda dengan kayak Eropa, itu kan udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Kalau di Indonesia ini baru, terbilang baru. Oke Om, untuk Om sendiri sebenarnya jual bibit anggur Om? Untuk tadi kan bikin apa nah, jual tool peralatan pertanian lah. Nah, pohon anggur sendiri di sini jual bibit pohon anggur? Iya, jual bibit pohon anggur. Biasanya Jual yang udah dibuahin ya. jual udah dibuahin. Iya, karena apa? Beda varietas itu kadang perawatannya juga beda gitu. Hasilnya beda. Kadang jadi kita punya beberapa varietas anggur, cara nanamnya sama, ngerawatnya sama, hasilnya bisa beda-beda. Itulah uniknya anggur kayak gitu. Oke Om, di kebun ini Iya, kecil-kecilan lah, bubuk kecil-kecilan. kecilan. Ini ada namanya nggak Om bubuk ini? Gak ada, ya namanya nama toko online saya aja, Diki ID. Namanya kebun Deki ya? Iya, Diki ID. Kebun Grape Deki ID. Nah ini kenapa dibungkusin Om? Tujuannya untuk apa Om? Ini tujuannya untuk menghindari terutama hama lalat buah ya, apalagi di musim penghujan. Hama lalat buah ini yang serangannya yang lumayan banyak gitu. Terus ini juga berfungsi untuk melindungi si anggur ini dari apa, hama jamur juga bisa, sama serangga-serangga yang lain. Oke. Om biasanya ginian beli di mana Om? Ini saya beli di toko saya sendiri. Oh gitu. Kebetulan ini di Indonesia, kalau untuk di Indonesia baru saya mungkin termasuk baru toko saya aja yang impor. Oh gitu. Dan ini banyak ada rongga udara, jadi ada sirkulasi udara bisa masuk. Nanti ini kalau misalnya udah matang, terus ini bisa disobek buat icip-icip. Oh gitu. Dan ini anti air. Anti air. Oke Om, untuk beli kan tadi bilang cuman di toko sendiri Om. Iya. Tokonya apa Om? Diki ID di Shopee. Oh, Diki ID di Shopee. Oke Om. Oke. Nah ini apa lagi nih? Ini kalau misalnya kita ada mungkin beberapa teman yang misalnya masih pakai pestisida gitu kan. Nah ini dia nggak kena. Oh gitu ya. Ini tanah air. Oh, ini kayak ini ya, kayak kertas tapi ternyata tahan air kuat ya. Iya. Oh, jadi kalau nyemprot biar nggak kena pestisidanya. Ya, buat mengurangi residu pestisidanya bisa. Oh gitu. Jadi dia nggak kena. Oke Om, untuk skala hobi Om, biasanya kan buahnya nggak banyak Om. Ya kalau dihitung ini kebun cuma berapa ya? 6 kali 4 meter ini, tapi ini buah pertama Om ya? Ini buah pertama Ninel, ini ada sekitar 50 dompol. Tadinya 60 cuman dikurangi beberapa.
Nah, ini usia pohon Baru tanam akhir Agustus 2020. berarti sekitar 10 bulanan ya? Iya. Sekitar 10 bulanan belum ada setahun. Nah ini buahnya biasanya dikemanain Om? Ini bukan biasanya ya? Iya, Mungkin baru. ntar akan dikemanain Iya. karena buah pertama ini ya? Untuk skala hobi, saya kalau buah ini paling untuk orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang buat icip-icip, sama buat bagi-bagi tetangga aja, biar berkah. Kalau paling jual bibitnya aja, malah pertanian. Kalau buahnya sementara karena saya masih skala hobi, belum berani untuk jual buahnya gitu. Nah, oke ini buah pertama. Kayaknya sih ini buahnya kecil-kecil memang kecil, tapi udah operation. Ini jenis ini hampir mirip apa namanya ya? Hampir mirip Jupiter ya, kalau udah matang gedenya sih gini nih. Iya. Kalau udah matang. Mungkin ini buah pertama kali Om ya? Iya. Karena mungkin buah pertama jadi buahnya kecil-kecil belajar buah lah ibaratnya. Iya. Oke Om, untuk di kebun mini Om nih, ini ada berapa varian Om yang udah buah? Yang udah buah di sini udah ada 4 varian, Ninel, Sonata, sama Rizamat. Ya, dan ini teknik pembuahannya saya dengan melakukan pruning ya, atau pemangkasan. Ya. Pruningnya pruning apa? Di bat berapa? Ada teknik tersendiri nggak mau paham ikutin sesuai SOP atau emang sekedar pruning di bat 3 atau di bat 9 dan sebagainya, long spur, short spur atau gimana? Oh gini, karena ini awal pertama saya mangkas pohon, jadi saya dari satu pohon ini kan ada yang 10, ada yang 12 tersiernya gitu kan, cabang-cabang pembuahannya. Saya nggak matokin mesti berapa bat, tapi saya eksperimen. Misalnya dalam satu pohon itu yang pemangkasannya ada yang di long spur, medium atau short, itu kan di bat 10, bat 9 atau bat 3. Itu misalnya dari 10 batang, itu ada yang saya potong panjang, ada yang saya potong tengah, ada yang saya potong pendek. Jadi nanti ketahuan dia potensial buahnya ini ngeluarin di bat keberapa di batang tersier ya. Jadi apa namanya masih belajar ya? Iya, masih uji coba untuk pembuahan pertama. Memang rata-rata sih apa ya, orang yang baru nanam apa bukan baru nanam ya? Yang suka hobi anggur itu katanya bikin cerdas tuh ya, mungkin ini karena Iya. ini maksudnya terus bereksperimen gimana ngebuahin, Iya. bereksperimen gimana cara pemupukan, Iya. cara perawatan. Nah untuk perawatan sendiri gimana Om? Om sendiri ngerawat pohon sampai berubah ini ada metode khusus nggak atau perawatan khusus nggak atau perlakuan khusus atau gimana? Perlakuan khusus standar ya dari ilmu yang saya dapat itu, saya menanam ya biasa. Untuk pemupukan saya diselang-seling antara pupuk kimia dan pupuk organik. Begitupun di pengendalian hamanya saya selang-seling antara yang pestisida kimia atau organik gitu kan. Terus dari mulai awal nanam sampai pembuahan ini saya melakukan yang namanya teknik axle break. Teknik pemberhentian pertumbuhan daun untuk menyimpan nutrisi di batang. Itu ya. Oke Om, ada tips and trik buat sobat pengangguran nggak Om? Untuk teman-teman yang baru nanam pohon anggur, ada nggak kira-kira ada pesan atau apa gitu? Buat teman-teman yang baru nanam, gimana? Dibawa senang aja. Iya, dibawa nyantai, dibawa senang. Jangan dijadikan apa ya? Jadi stres gitu nanam pohon. Wah ini pohon gua kenapa? Itu buat pengalaman kita gitu. Nanti kita mempelajari seluk-beluk pohon anggur ini seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kondisinya lagi sakit nih, perawatannya mesti seperti apa. Itu nanti ada step-step tersendiri. Kita berdasarkan pengalaman ya. Gitu. Mau berdasarkan pengalaman Om? Iya. Itu berarti apa? Dinikmati prosesnya gitu. Oh nikmati prosesnya ngalir gitu aja. Iya. Oke Om, semoga sukses terus untuk bisnisnya. Amin. Bisnis tanam anggur, jual bibit anggur, dan bisnis online-nya apa tool ya? Tool pertanian ya? Iya. Pertanian dari pupuk. Nah ini buat sobat pengangguran yang apa namanya yang punya hobi nanam-nanam di tempatnya Om ini yang tadi kita sebutkan. Ada nomor telepon khusus nggak Om? Ada. Untuk sharing atau sekedar apa gitu? Iya, ada. Di nomornya di sini. Di 0813 1643 1925. Kira-kira teman-teman sobat pengangguran kalau mau sharing-sharing bisa nggak Om? Bisa. Saya saya juga kalau misalnya ada orang nanya, ya sama-sama masih belajar gitu.
Jadi mungkin kalau mau main ke sini bisa. Bisa. Saya kalau ini kan lagi WFH, biasanya saya ada di rumah itu paling 1 minggu aja. Sabtu Minggu. Ah, Oke, thank you Om. Ya. Semoga sukses selalu. amin, terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat Ya, selesai. cepat Om. berlalu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. pengangguran. Salam pengangguran.